Baik ya adik-adik, kita lanjutkan. Itu tadi pengertian dan konsep tempat ibadah secara umum ya, yang tidak hanya berlaku bagi Islam, tetapi juga bagi agama-agama non-Islam yang lahir dari pengertian dan konsep tentang the promised of land yang bersumber dari tradisi Israiliyat kalau tidak salah itu ya, tanah yang dijanjikan Tuhan yang muncul pada saat Nabi Ibrahim menemukan Tuhan yang Maha Esa itu, yang kemudian Nabi Ibrahim dan Tuhan yang Maha Esa melakukan perjanjian gitu ya, perjanjian lalu Nabi Ibrahim berkewajiban untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa Allah itu dengan diberi tempat suci, tanah suci ya, tanah yang dijanjikan Tuhan itu di versi Israiliyat itu di Yerusalem begitu ya. Kalau di Islam di Mekah ya di itu. Makanya di Kristen baik Protestan atau Katolik itu kitab Injilnya juga disebut sebagai perjanjian ya, perjanjian manusia dengan Tuhan ya. Perjanjian baru itu Yesus gitu ya. Kalau perjanjian lama itu nabi-nabi sebelum Yesus itu ya. Ibrahim itu ya, perjanjian lama, Old Testament and New Testament kalau kita baca Bible itu ya, kalau kamu mempelajari dan tidak takut itu. Tapi kalau di Al-Quran jelas dan tegas memang tanah suci itu ya di kota suci Mekah, di Masjidil Haram gitu ya, yang kemudian pada masa Nabi Muhammad disebut dengan Masjidil Haram itu. Konsep masjid ini memang berbeda kemudian dengan tempat-tempat ibadah lain karena secara generis istilahnya kemudian berbeda ya. Kata masjid itu berarti isim makan isim zaman ya. Sajadah yasjudu masjidan, tempat bersujud, tempat menghambakan diri manusia kepada Allah gitu ya. Tempat bersujudnya manusia di hadapan Tuhan yang kemudian menjadi inti sari dari ibadah sholat kita itu adalah penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang harus ditaati, diimani, disembah, dan dilaksanakan perintah-perintahnya karena kedudukan manusia di dalam Islam adalah sebagai hamba yang harus taat kepada Tuhannya itu. Makanya simbol ketaatannya itu dengan sujud ya, merendahkan kepala dan tubuh kita ke tanah suci itu. Masjid, tempat sujud, tempat tanah suci, menghambakan diri ke Tuhan. Karena hamba harus merendahkan diri, tidak boleh petakilan atau kemblotak gitu ya, tidak boleh sombong, takabur atau kemblotak gitu, tapi merendahkan diri, menghambakan diri di hadapan Tuhan dengan bersujud. Yang kemudian tempat bersujud itu disebut dengan masjid. Dan rangkaian ibadah sholat itu intisarinya ya di sujud itu ya. Makanya di dalam Isra Mi'raj itu ya kedudukan sujud sangat penting gitu ya. Waktu Nabi menerima perintah sholat itu. Jadi kemudian dari sini kita bisa tahu ya, arti pertama masjid itu adalah tempat sholat ya, tempat sujud yang kemudian berkembang menjadi untuk membangun peradaban Islam gitu ya. Pada akhirnya berkembang karena Islam bersentuhan dengan kehidupan yang lain ketika Islam meluas pemeluknya tidak hanya di dunia Arab tapi di Persia, Romawi, Cina, Afrika. Akhirnya Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan yang ada lah, akhirnya membentuk Islam sebagai tidak hanya doktrin-doktrin ritualistik dan teologis untuk menyembah Tuhan, tetapi juga untuk membangun peradaban dunia yang sesuai dengan ajaran Islam itu. Makanya kemudian masjid menjadi tempat untuk membangun peradaban Islam itu. Makanya di masjid ini lahirlah para kiai, kemudian dari masjid ini membuat pondok pesantren ya, lembaga pendidikan Islam. Dari masjid ini lahirlah PMT, Baitul Mal wa Tamwil. Dari masjid ini lahirlah sekolah Islam kayak Muhammadiyah itu. Dari masjid ini lahirlah
pemberdayaan ekonomi masyarakat itu ya. Dari akhir inilah malah ada yang sampai membuat partai politik segala itu ya dan sebagainya itu yang kemudian berkembang sampai ke seluruh dunia dan bahkan ke Indonesia. Masjid menjadi pusat peradaban Islam untuk membangun peradaban, tidak hanya sistem teologi dan ritual yang dipelihara tetapi juga peradaban dunia Islam ya. Bagaimana Islam berdialog dengan kebudayaan lain sehingga menghasilkan peradaban Islam, ekonomi Islam, pendidikan Islam kayak UIN ini kan Universitas Islam Negeri ini hasil dari pengembangan dari peradaban Islam itu. Dulu kiai-kiai itu ngajinya cuma di masjid atau musola atau di rumahnya, lalu bikin masjid, lalu bikin asrama pesantren, jadilah lembaga pendidikan Islam dalam bentuk pondok pesantren untuk mempelajari kitab kuning itu. Kalau di UIN tidak hanya kitab kuning tapi juga buku-buku barat malah ya, buku-buku bahasa Arab dari Timur Tengah dan juga buku-buku lain yang berguna bagi bangunan peradaban Islam terutama dalam pendidikan tingginya itu. Nah, kalau di tempat-tempat yang desa-desa ada namanya langgar, surau, yang itu maknanya sepadan dengan musola, tempat sholat gitu ya, yang hanya berfungsi untuk tempat sholat gitu. Itu juga berkembang ya di jalan tol yang dibangun oleh Jokowi ini banyak musolanya untuk tempat sholat bagi para pengendara mobil di jalan tol itu untuk beristirahat dan menjalankan ibadah sholat di rest area gitu. Banyak sekali masjid-masjid itu yang menjadi tempat sholat sehingga masjidnya indah itu ya, begitu arsitekturnya begitu indah gitu. Jadi kita kadang-kadang juga tidak usah heran kenapa arsitektur masjid ini ada yang di Jawa tradisional itu bentuknya seperti gunungan, kayak gunung gitu ya, kayak gunungan di wayang. Meru atapnya ada yang berbentuk modern kayak karena bersentuhan dengan dunia barat, ada yang bersentuhan dengan dunia Timur Tengah kayak zaman Abbasiyah atau seperti zaman Turki Utsmani di Masjid Konstantinopel itu di Hagia Sophia atau kayak ada yang kayak Masjid Madinah di Timur Tengah itu di Arab Saudi yang membuat masjid itu di mana Sleman itu ya, Nyonya Suciati yang kemarin meninggal itu masjidnya kayak Masjid Madinah itu atau yang kayak masjid kayak Mekah atau masjid kayak di Mesir itu masjid Sunda Kelapa atau masjid Istiqlal kayak peradaban Barat itu ya kayak gedung-gedung bertingkat pencakar langit gitu. Jadi begitu ya adik-adik ya perkembangan masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah sholat yang merupakan inti awal dari perintah Isra Mi'raj secara teologis dan juga dalam tradisi Islam yaitu tempat untuk menyembah Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan dalam bentuk sholat ini, tapi juga menjadi pusat peradaban Islam gitu ya, yang berkembang meluas tidak hanya membentuk pesantren, lembaga ekonomi PMT, bank, lembaga pendidikan, bahkan rumah sakit dan sebagainya itu. Oke ya, kita akhiri sampai di sini ya adik-adik ya pertemuan kita. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari malapetaka, dari virus, dari wabah dan kita berdoa